Oh ya, halo Gabriel. Halo, Miss. Iya, oke, selamat siang ya. Oke. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat, Miss. Iya, nggak ada acara kemana-mana. Enggak. Oh, enggak. Sabtu Minggu seringnya kamu di rumah ya? Iya, Miss. Kadang ke gereja juga, Miss. Oh iya ya. Oh, kalau hari Minggu ke gereja? Eh, Oh iya, oke oke. Oke. Satu keluarga gitu ya kalau ke gereja ya? iya, Miss. Oh, oke oke. Oke Gabriel, berarti kamu materinya ini apa ya? Oh peluang itu ya berarti ya? Iya, Miss. Heeh. Berarti peluangnya sama gurunya udah ketemu MTK lagi belum kemarin-kemarin itu? Oh, kemarin karena kebetulan libur, Miss, jadi nggak masuk, Miss. Oh iya deh ya. Oh iya tanggal merah ya kemarin ya. Iya, Jadi untuk kamu itu sebenarnya itu tuh materinya ya kan lihat kan yang nomor-nomor bawah itu sebenarnya itu udah sampai ya kayak mau selesai materi peluang gitu. Tapi emang guru kamu tuh ngambilnya kayak materi ini satu soal, materi ini satu soal gitu loh. Jadi nanti itu kayak beda-beda pembahasan gitu, Gabriel. Tapi ini nggak apa-apa, nanti kita bahas dulu karena kan itu kan PR kan kamu kan ya. iya, Miss. Hmm. Jadi mungkin nanti Miss jelasin sebenarnya agak ini ya. Maksudnya penjelasannya itu lumayan banyak. Mulai dari faktorial dulu. Kamu faktorial belum dipelajari kan ya? Faktorial, Belum, Miss. terus kombinasi. Sebenarnya soalnya gampang Gabriel. Cuman kalau kayak kamu misalkan belum tahu materinya, itu kelihatannya susah gitu. Kayak ini kayak gimana kayak gitu. Tapi kalau nanti kamu udah tahu materinya itu gampang gitu. Nah sebentar, Miss tuh malah kayak belum fotoin tuh itunya materinya sebentar. Sebentar Miss foto dulu ya untuk materinya ya. Iya, Miss. Oh, fotoin dulu. Oke, sebentar. Menurut kamu, menurut kamu mending kayak dijelasin materinya dulu baru ke soal atau gimana Gabriel? Dijelasin dulu, Miss. Baru ke soal. Baru ke soal gitu ya? Iya, Iya. Miss. Tapi mungkin penjelasannya jangan terlalu banyak dulu gitu ya. Takutnya nanti ini tuh masalahnya guru kamu tuh ini Gabriel kayak ngasih tentang ini kayak gitu cuman satu nomor kayak gitu kan terus ganti lagi gitu loh. Jadi mungkin sedikit-sedikit dulu nanti biar apa yang penting udah tahu caranya menjurus gitu nanti kita perdalam lagi kalau udah ngerjain soal itu gitu kan. Memperdalam Iya, lagi Miss. soalnya soalnya perlu diperdalam sih kayak gitu perlu untuk diperdalam soalnya itu terus kasih contoh-contoh dulu sebentar. Sebentar. Ini yang untuk nomor 6 dan nomor 7 dulu. Gabriel ini Miss kirim ke kamu dulu materinya nanti kamu kirim balik biar masuk ke tab ya. Tolong kamu kirim balik ke Miss gitu biar masuk ke tab soalnya nggak masuk ke tab kalau itu. Miss lupa belum foto. Oh, belum difoto. Oke, Pak. Coba. Oke, sebentar.
Sebentar. Oke, udah. Nah, jadi yang pertama akan kita pelajari itu faktorial ya. Jadi faktorial itu dia simbolnya itu tanda seru. Apa di sini berisik di situ keberisikan atau enggak di kamu? Masuk ke situ enggak Enggak. suaranya? Oh, enggak ya, oke. Enggak. Nah, nah jadi yang pertama kita pelajari itu faktorial ya. Faktorial. Faktorial itu tandanya itu adalah tanda seru, lambangnya. Contohnya di sini itu 3 faktorial, kayak gitu. Jadi mengalikannya itu berhenti sampai angka 1. Jadi dia 3 dikali 2 dikali 1 gitu. Berarti 6, kayak gitu. Contohnya lagi 5 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3, ini kali ya, kali 2 kali 1. Kayak gitu. Jadi dikaliin semuanya, Gabriel. 5 kali 4, 20. 20 dikali 3, 60. 60 dikali 2, berarti 120. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk menjadi catatan, kalau 0 faktorial itu 1. Nah, untuk ini untuk dihafalin aja ya. Kalau yang 0 faktorial itu sama aja 1, kayak gitu. Kemudian kalau untuk 4 faktorial, berarti dia 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 4 kali 3, 12. 12 dikali 2, berarti sama aja 24. Kayak gitu. Nah, faktorial itu kayak gitu. Dikaliin sampai dia berhenti di angka 1. Gitu ya. Oke, nah sekarang lanjut ya. Selanjutnya. Nah, di sini. Nah, contohnya misalkan di sini ada 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Nah, jadinya di sini kan kalau 10 itu kan 10 dikali 9 dikali diberhentiin aja di 8, Gabriel. Nah, yang bawah tetap 8 faktorial. Terus mereka dicoret aja. Jadinya 10 dikali 9, jadinya 90. Kayak gitu. Nah, kemudian ini ada 12 faktorial dibagi 5 faktorial, 7 faktorial. Nah, 12-nya diberhentiin sampai angka yang paling besar. Jadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Nah, nanti untuk 7 faktorialnya tetap. Nah, tapi 5 faktorialnya dijabarin. 5 kali 4 kali 3 kali 2 baru kali 1. 7 faktorialnya dicoret. Kemudian di sini 4 kali 2, 8. Bisa dicoret sama 8. Kemudian ini 9 bisa dibagi 3. Dapat 3. Kemudian 12 dibagi 5. Sorry. 12 kan nggak bisa dibagi 5 ya. Yang nih. 12 dikali 11 dikali 6. 92. Nah, itu untuk faktorial ya, Bapak. Kira-kira kamu ada pertanyaan nggak untuk faktorial ini? Apa udah paham dari yang Miss jelasin? Udah, Miss. Udah, oke.
Sekarang kita kombinasi. Nah, nanti kombinasi ini yang akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 6. Oh, sorry ya Gabriel, sinyalnya ini sinyalnya ini itu ya, Miss barusan keluar ya. Miss belum? Oh ya. Ya, Miss. Miss ke out ya? Barusan ya? Iya, ke out ya? Oh iya, sorry Ya, sinyalnya ya. iya, Miss. Oh iya, tiba-tiba ke out. Oke. Nah, kita kembali lagi ke kombinasi ini. Nah, jadi untuk kombinasi itu rumusnya NCK. Jadi dia N faktorial dibagi K faktorial dikali N dikurang K faktorial gitu. Ini rumus kombinasi. Nah, itu tuh N sama K itu dia bilangan ya, Gabriel. Jadi untuk nilai N itu dia selalu lebih besar daripada K. Jadi nanti kalau misalkan nyari peluang, itu nanti nilai untuk N yang kamu isi di N-nya itu, nanti angkanya harus lebih besar daripada yang K, gitu. Nggak boleh kebalik. Gitu. Nah, contohnya di sini kita mau nyari 6 kombinasi 2. 6C2. Nah, tinggal kita masukin ke rumus, berarti 6 faktorial dibagi, K-nya itu kan 2. 2 faktorial dikali 6 dikurang 2 faktorial. Gitu. Berarti di sini 6 faktorial dibagi 2 faktorial, 6 kurang 2, 4 faktorial. Kayak gitu. Di sebelah sini ya. Berarti di sini untuk 6-nya diberhentiin sampai 4. 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 2-nya dijabarin. 4 kali 1. Kayak gitu. Kemudian dikali 4 faktorial. Nah, 4 faktorial sama 4 faktorial bisa dicoret. Sisanya 6 kali 5. Berarti 30 dibagi sama 2 kali 1, 2. Nah, jadi hasilnya adalah 15. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk 10 kombinasi 3 ya. 10C3. Nah, berarti di sini 10 faktorial dibagi 3 faktorial, 10 kurang 3, langsung aja tulis 7 faktorial kayak gitu nggak apa-apa. Nah, berarti 10-nya diberhentikan sampai angka yang besar. Berarti angka yang besar kan di bawah angka 7. Jadi 10-nya diberhentikan sampai ke angka 7. Berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 3-nya dijabarin. 3 kali 2 kali 1 dikali 7 faktorial. Kayak gitu. 7 faktorialnya bisa dicoret. Kemudian ini 9 dibagi 3 itu 3. Kemudian 8 dibagi 2 itu 4. Berarti 10 kali 3 kali 4. Berarti 120 gitu. Oke, dari sini ini kombinasi ya. Gimana Gabriel, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Miss. Enggak, oke. Berarti kamu tulis rumusnya aja sama contohnya satu ditulis ya. Ya, Miss. Oh, takutnya nanti lupa gitu caranya.
Udah, oke. Sekarang kita coba ke contohnya dulu untuk contoh cerita ya sebelum ke soalnya kamu. Biar kamu kayak tahu gambaran gitu loh. Nah, contohnya di sini suatu LSM itu lembaga seperti suatu konferensi. Jika ketiga orang itu dipilih dari 8 orang yang memenuhi syarat, tentukan banyak cara LSM menentukan ketiga utusan itu, kayak gitu. Jadi di sini itu dari 8 orang mau dipilih 3 orang. Nah, makanya di sini kan pemilihannya kan pasti secara acak ya. Jadi 8 orang itu. Makanya di sini adalah 8 kombinasi 3. Nah, jadi di sini 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 8 dikurang 3 faktorial. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial ini dicoret. Nah, kemudian 3-nya dijabarin. 3 kali 2 kali 1. Ini kan sama aja 6 dicoret. 8 kali 7, 56. Kayak gitu. Kemudian lagi yang B, dalam suatu ruangan terdapat 10 orang yang saling bersalaman. Tentukan banyak salaman yang terjadi. Kayak gitu. Nah, jadi di sini misalkan di satu ruangan itu ada 10 orang kayak gitu. Nah, saling bersalaman. Nah, bersalaman itu dia itu adalah melibatkan 2 orang. Ya, melibatkan 2 orang kalau salaman itu. Makanya di sini dia adalah 10 kombinasi 2. Jadi 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 faktorial. Dicoret 90 bagi 2, 45. Jadi kadang itu kalau di soal peluang itu emang ada yang tersirat gitu loh, kayak saling bersalaman. Jadi kita mengartikan sendiri kayak gitu loh. Oh, bersalaman itu 2 orang gitu. Jadi 10 kombinasi 2 gitu Gabriel. Ya. Oke, ini buat gambaran aja. Kita ke soalnya kamu sekarang. Nomor berapa berarti kemarin? Nomor 6 sekarang ya? Apa nomor 5 ya? Nomor 6. Oh ya, oke. Coba dibaca soalnya, Gabriel. Di seperangkat kartu bridge, diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Peluang terambilnya kedua kartu as adalah... Iya. Nah, di sini kan yang ditanyakan peluang kan. Karena yang ditanyakan peluang, otomatis kita rumusnya sama, yaitu NA dibagi sama NS. Nah, di sini untuk NA-nya, kita harus cari dulu. NA-nya itu kan yang ditanyakan di soal ya. Di sini adalah peluang terambilnya kedua kartu as. Nah, misalnya ke kamu, kalau di kartu bridge, itu kartu as itu totalnya ada berapa kartu? Semuanya, kartu asnya. Ada berapa kartu?
Ada berapa, Gabriel? 4, Miss. Iya, ada 4, betul. Jadi di sini karena dari 4 kartu itu mau diambil 2. Jadi untuk NA-nya itu 4 kombinasi 2. Kayak gitu. Nanti kamu yang nyari. Kemudian ini NS-nya. Nah, kalau NS itu di sini itu kartu remi ya, kartu bridge itu berarti total semuanya ada berapa? Ada berapa kartu? Halo Gabriel, suara Miss jelas nggak? Kurang, Miss. Kurang jelas. Kurang jelas. Oh, kurang jelas sebentar. Jelas ya. Oh, tadi kamu nggak dengar Miss ngomong tadi barusan. Miss. Oh, pantasnya kok kamu diam, padahal Miss tanya ya. Sekarang udah jelas atau belum? Udah, Miss. Udah, oke. Kalau untuk NS-nya itu berarti untuk total kartu bridge itu berarti total semua kartunya ada berapa? 52. Iya, 52. Jadi di sini 52 kombinasi 2 juga karena mau diambil 2 gitu Gabriel. Nah, coba kamu yang nyari ya, hasilnya berapa ya? 4C2 hasilnya berapa? Sama 52C2 hasilnya berapa ya? Ya, Miss. Caranya pakai yang tadi, kombinasi tadi, pakai faktorial tadi. Jangan cinta terus. Masa cinta terus. Banget titik. Ini kayaknya terhubung ke sana. Apa ini? Oh iya, ini. Nanti NA-nya kalau udah ketemu bilang ya. Ya, Miss. Ya Allah.
Udah, Miss. Udah, oke. Berapa NA-nya? 6, Miss. 6. Terus NS-nya? 1326, Miss. Iya, berarti peluangnya hasilnya 6 per 1326 ya? Ya, Miss. Terus udah kamu sederhanakan? Belum, Miss. Disederhanakan dulu ya. Ya, Miss. Udah, Miss. Udah, hasilnya berapa berarti? 1/221, Miss. Iya, jadi peluangnya itu ya, 1/221 kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut nomor 7. Nomor 7 itu juga masih menggunakan cara seperti nomor 6. Oke, kita hapus dulu sebentar. Oke. Coba dibaca soalan nomor 7, Gabriel. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Jika diambil 2 bola sekaligus secara acak, peluang terambilnya kedua bola merah adalah. Iya. Nah, jadi di sini ada kotak kayak gitu. Nah, di kotak ini berarti ada 5 bola merah. Berarti 5 merah sama ada 3 putih. Kayak gitu. Nah, kemudian berarti di sini totalnya 8 ya. 8 bola. Nah, kemudian di sini itu dia mau diambil 2 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya kedua bola merah. Kamu coba tebak dulu ya. Untuk NA-nya, atau NS-nya boleh, NS-nya dulu. Coba kalau tebakan kamu, untuk NS-nya berapa, kombinasi berapa untuk NS-nya? Menurut Gabriel dulu, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. NS-nya, menurut kamu NS itu keseluruhan ya?
Berapa kombinasi berapa? Delapan kombinasi 2, Miss. Iya, 8 kombinasi 2, betul. Untuk NA-nya? Iya. Kedua bola merah NA-nya. Jadi berapa kombinasi berapa menurut Gabriel? 5 kombinasi 2. Iya, betul. 5 kombinasi 2. Berarti udah lumayan paham ya? Haus kalian itu. Sebenarnya saya lagi ngomong sih. Hah? Iya, coba kamu hitung dulu ya. NA-nya berapa, NS-nya berapa ya? Iya. Berarti kamu udah lumayan paham ya, Gabriel ya? Iya, Miss. Iya. Oke. Ya dimatiin, Jin. Kok bisa? Ah, Yang haus. Susu, bukan minum air putih. Ambil istirahat. ya, nggak boleh. Ini kalau kan banyak teknis ya. Ini itu, mau kerja. Nah,
Aku mau ini nyontek. Aku mau betul sama itu. Bertahan paling. Kan. Udah, Miss. Udah, oke. NA-nya berapa? 10, Miss. Iya, 10. Oke, MS-nya? 28. Iya, 28. Berarti peluangnya 10/28 ya? Terus kamu sederhanakan jadi berapa? Disederhanakan? 5/14, Miss. Iya, 5/14. Oke, jadi jawabannya itu. Oke, sekarang nomor berapa? Sekarang nomor 8 ya. Nah, nomor 8 ini sebenarnya ada materinya. Cuman nggak pakai materi dulu bisa. Nanti materinya kita perdalam lagi. Nanti kalau ini masih ada waktu, nanti kita perdalam materinya. Ini materinya simpel sih untuk yang nomor 8 ini. Tapi nggak pakai materi juga bisa kok. Ini pakai logika aja. Coba dibaca soalnya, Gabriel. Berdasarkan perkiraan cuaca, peluang turun hujan pada hari ini 0,4. Peluang tidak turun hujan pada hari ini adalah Iya, jadi kalau peluang turun hujan kan 0,4. Berarti kalau tidak turun hujan kan kalau misalkan berarti kayak kalau apa ya? Kalau kepastian kan 1 gitu loh. Kalau pasti kan 1 gitu. Jadi kalau nyari tidak turun hujan di sini tinggal 1 dikurang 0,4. Jadi hasilnya 0,6. Jadi peluang tidak turun hujan hasilnya 0,6 gitu. Gabriel, simpel itu berarti ya. Oh, ini sebenarnya ada rumusnya sih. Nanti untuk komplemen namanya komplemen. Jadi kalau kita nyari kebalikannya, itu 1 dikurang itu kayak gitu. Jadi kalau mau ditulis rumusnya sih kayak P A sorry sebentar. Sebenarnya nggak pakai rumus juga, pakai logika juga boleh, nggak semua pakai rumus kok. PA C PA komplemen sama dengan 1 dikurang peluang A kayak gitu. Jadi di situ 1 dikurang 0,4. Nah, jadi hasilnya 0,6 kayak gitu ya. Oke, kamu tulis dulu ya. ya, Miss. Udah, Miss. Udah, oke. Nah, sekarang kita ke nomor 9 gitu. Nah, nomor 9 ini sebenarnya ini kan udah peluang yang itu udah peluang yang majemuk gitu loh. Untuk nomor 9 itu udah peluang yang kejadian majemuk kayak gitu. Nah, cuman di sini masih bisa itu sih, maksudnya masih bisa Miss jelasin dikit-dikit dulu, nanti baru ke soal ini kayak gitu. Nanti perdalam materinya nanti dulu ya. Nah, Iya. jadi di sini kan ada sebuah koin dan sebuah dadu.
Nah, jadi dia gabungan gitu, Gabriel. Jadi untuk NS-nya kita harus cari dulu karena ini gabungan koin sama dadu kayak gitu. Dilempar bersama-sama ya. Peluang muncul angka pada koin. Jadi yang ditanyakan adalah angka pada koin dan mata dadu 4. Nah, eh, sebenarnya kalau di sini ada kalimat dan kayak gitu ya. Kalau misalkan ada kalimat dan atau ada kalimat atau, nah ini itu masuknya udah peluang kejadian majemuk. Jadi udah apa ya? Yang ditanyakan itu udah peluangnya udah lebih dari satu gitu loh. Jadi ini kan peluangnya yang ditanyakan dua. Namanya itu peluang kejadian majemuk gitu. Em, Namanya peluang kejadian majemuk. Nah, kalau misalkan dia pakai dan, itu nanti itu dikali Gabriel bisa. Dan kalimatnya itu bisa dan, terus tetapi, terus juga sedangkan yang sering keluar ini. Jadi kayak di akhir itu dia pakai dan kayak gitu atau pakai tetapi atau pakai sedangkan gitu dikali. Tapi kalau pakai atau nanti dia ditambah kayak gitu. Nanti sih nanti ini Miss jelasin lebih lanjut. Maksudnya emang harus kayak lebih diperdalam lagi nanti kalau yang penting kita selesaiin ini sampai 10 dulu kayak gitu. Nah, jadi di sini untuk sebuah koin sama sebuah dadu berarti NS-nya harus ditulis kayak gini nanti ya, Gabriel. Ini angka sama gambar. Angka sama gambar itu kan koin. Kemudian untuk dadu itu 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Jadi di sini A, koma 1. Jadi di sini angka, kemudian angka 1 gitu. Terus ini angka sama 2. Terus ini angka koma 3. Terus ini angka koma 4. Terus ini angka koma 5. Terus ini angka koma 6 gitu. Kemudian ini gambar koma 1. Kemudian ini gambar koma 2. Kemudian ini gambar koma 3. Kemudian ini gambar koma 4. Kemudian gambar koma 5 sama gambar koma 6. Nah, jadi di sini bisa kamu hitung aja. Di sini kan ada NS-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi di sini NS-nya adalah 12. Nah, kebetulan untuk apa? Untuk yang koin sama dadu ini waktu itu Miss belum jelasin NS-nya ya, kelupaan. Nah, kemudian di sini NS-nya berarti 12. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan itu yang pertama, jadi kita pakai rumusnya ini ya, Gabriel. Peluangnya itu sama dengan, karena kan dia dikali kan, peluang A dikali sama peluang B, kayak gitu. Peluang A-nya itu yang angka pada koin ini, yang peluang B-nya yang mata dadu, kayak gitu. Nah, mending sekarang kamu catat dulu ya. Ini dicatat dulu, yang atas ini, Gabriel, sama yang bawah ini dicatat dulu ya. Iya, Miss. Nanti baru Miss jelasin lagi. Maksudnya biar cukup. Karena kan itu penting juga kan harus dicatat.
Udah, Miss. Udah, oke. Nah, oke ya. Ini Miss hapus dulu yang bagian sini yang atas. Nah, yang bawah kita itu dulu masih tetap ada dulu ya. Nah, jadi untuk karena di sini dan, jadi kita pakainya dikali, yaitu peluang A dikali sama peluang B ya. Kelihatan atau enggak? Oke. Peluang A dikali sama peluang B. Jadi di sini yang pertama, angka pada koin. Angka pada koin itu berarti yang A. Maksudnya yang apa namanya yang ada huruf A-nya. Angka pada koin berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kan di sini kan nggak ada sorry, malah kecoret. Karena kan di sini dia nggak ada peraturan apa-apa ya, cuman angka pada koin. Jadi kita cari yang ada A-nya. Jadi di sini NA-nya berarti 6. 6 per NS-nya 12. Dikali. Kemudian untuk PB-nya itu mata dadu 4. Nah, jadi kamu cari yang ada angka 4-nya. Berarti cuman A4 sama G4. Kayak gitu. Jadi di sini biar lebih paham ya, untuk NA-nya itu dari A1 gitu sampai A,6. Jadi NA-nya ada 6, untuk NB-nya itu cuman ada 2, A4, G4. Ya, karena di sini yang mata dadu 4, jadi kamu cari yang angka 4 gitu. Nah, jadinya di sini dikali 2 per 12, NS-nya tetap 12. Dikali aja 6 kali 2, 12, per 12 kali 12, 144. Disederhanakan, jadi 1 per 12. Jadi ini peluangnya, hasilnya 1 per 12. Gitu ya, Gabriel? Kira-kira gimana? Paham ya? Ya, oke. Kamu catat dulu jawabannya. Udah, Miss. Udah, oke. Sekarang kita berarti nomor 10. Coba dibaca soalnya, Gabriel, nomor 10. 3 keping uang logam diundi bersama-sama, peluang muncul tepat 2 angka adalah Tepat 2 angka. Jadi yang angkanya ada 2, itu ada berapa? Kan kemarin kamu udah nulis ya, NS-nya untuk 3 keping uang logam ya? ya, Miss. Ya, coba kalau 3 keping uang logam, NS-nya ada berapa? NS-nya 8, Miss. NS-nya 8, ya betul.
NS-nya 8. Terus habis itu NA-nya kan muncul tepat 2. Yang angkanya ada 2. AA gitu. Ada berapa? Tiga, Miss. Iya, betul 3 ya. Jadi peluangnya 3/8 gitu ya, Gabriel? Ini simpel aja sih caranya sih. Oke. Udah kamu tulis? Iya, tulis dulu ya. Nanti Miss di sini jelasin untuk kita balik lagi ke itu dulu dari awal. Dari awal aja biar kamu paham. Oke, udah kamu tulis. Apa lagi nulis? Udah, Miss. Oh ya, oke. Nah, jadi apa ya? Tapi ini guru kamu termasuknya agak ngebut juga ya. Udah dikasih, maksudnya udah dikasih sampai peluang kejadian majemuk kayak gitu. Nah, di sini coba Miss jelasin dulu yang tentang ini kejadian majemuk, tapi yang pakai atau kayak gitu kan ini juga harus dipelajarin. Kejadian saling lepas sama komplement. Nanti dikirim ke Miss lagi nih, Miss fotoin dulu ya, Gabriel ya. Iya, Miss. Oh, sekarang komplement suatu kejadian. Miss tuh kayaknya Miss tuh ingetnya udah tak siapin gitu loh, tak foto materinya kan ternyata pas loh, tadi foto punya siapa ternyata belum, kelupaan. Oh iya, kalau di Sabtu itu emang jadwalnya agak beruntun gitu. Kamu itu apa mau di hari lain selain Sabtu? Tapi Miss kosongannya ini sih, waktu kosongnya. Apa mau di hari Sabtu aja? Hari Sabtu aja, Miss. Soalnya Oh iya. banyak kegiatan juga. Oh, yang apa namanya? Yang hari-hari biasa banyak tugas yang lain juga ya. Iya, Miss. Kamu les apa aja sih sama itu juga sama apa desain juga atau gimana? Coding, Miss. Oh, kamu les coding. 40 pertemuan juga apa Eh, coding? kebetulan kebetulan itu kemarin, Miss, sebagai bonus juga karena ikut matematika, Miss. Oh, itu bonus codingnya. Iya, Miss. Oh, oh kayak gitu. Oke, ini Kak coba kamu kirim ke Miss itu ya. Nah, kita ke apa dulu ya? Ke komplement dulu aja. Ke komplement suatu kejadian ya. Ini atasnya nggak usah dibaca nggak apa-apa. Jadi
komplement suatu kejadian itu kayak misalkan kayak yang tadi itu, misalkan peluang hari ini hujan 0,6 gitu, berarti untuk peluang yang tidak hujan yaitu 1 dikurang 0,6. Jadi 0,4 kayak gitu. Itu komplement. Nah, jadi di sini untuk rumusnya eh, simbol komplement itu macam-macam ya. Maksudnya dia bisa macam-macam. Bisa ada yang bar kayak gitu, dikasih bar kayak gitu, PA bar kayak gitu. Ini PA bar sama dengan 1 dikurang peluang A. Kayak gitu juga nggak apa-apa. Atau PA komplement kayak gitu. 1 dikurang PA. Itu juga nggak apa-apa, sama aja. Nah, di sini Miss mau kasih contohnya dulu eh, untuk yang peluang yang komplement ya. Cuman di sini yang untuk soal ininya, soal soal maksudnya yang apa ya, yang kayak peluang yang kayak dadu kayak gitu. Nah, soalnya di sini misal sepasang dadu dilempar secara bersamaan, sepasang ya. Kalau sepasang dadu berarti dia 2 buah dadu. X menyatakan kejadian jumlah mata dadu yang muncul adalah bilangan prima. Tentukan peluang X. Nah, jadi di sini yang ditanyakan itu adalah ada 2 dadu. Yang ditanyakan itu jumlahnya. Jadi mendingan di sini kita bikin tabel aja ya, Gabriel. Kalau Miss tuh lebih suka pakai tabel. Jadi kayak langsung kelihatan gitu. 1 sampai 6. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Sebenarnya nggak pakai tabel juga bisa sih. Oke. Nah, di sini yang muncul bilangan prima ya, Gabriel ya. Berarti bilangan prima itu kan kita mulai dari angka 2 ya. Iya, Miss. Bilangan prima ya. Angka 2, angka 3, angka 5, angka 7, angka 11 gitu. Jadi bilangan prima itu bilangan yang kalau misalkan dikali, cuman bilangan itu sendiri dikali sama 1. Nggak ada bilangan lain. Jadi kayak misalkan angka 2 itu cuman bisanya 2 kali 1. Terus angka 3 kan juga cuman bisanya 3 kali 1 gitu. Kalau angka 9 itu bukan bilangan prima. Karena angka 9 itu dia bisa 3 kali 3 juga kan. Nah, kayak gitu. Iya. Jadi yang angka 1 dan bilangan itu sendiri kayak gitu. Jadi kita di sini kan dia kan jumlah ya, jumlah. Nah, jadi kita cari jumlahnya. Mendingan kita tulis dulu jumlahnya ya. Berarti di sini 1 tambah 1 2 urut 3 4 5 6 7 kayak gitu. Terus di sini 3 4 5 6 7 8. Terus di sini 4 5 6 7 8 9. Terus di sini 5 6 7 8 9 10. Terus di sini 6 7 8 9 10 11. Terus di sini 7 8 9 10 11 12. Nah, sekarang kita pilih yang bilangan prima, berarti ini 2, 3, kemudian 5, kemudian 7. Ini setelah kita jumlahin ya, Gabriel ya, angka-angka ini ya. Terus di sini 3, 5, 7. Terus habis itu 5, kemudian 7, kemudian 5, 7, 9 enggak ya. Terus di sini 7 sama 11. Kemudian di sini 7, kemudian 11. Nah, berarti di sini ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi yang bilangan prima itu ada 15 ya, yang jumlahnya bilangan prima. Jadi di sini untuk NA-nya itu ada 15.
Nah, NS-nya kalau 2 buah dadu kan 36 ya. Nah, jadi untuk yang poin A, itu hasilnya peluangnya sama dengan 15/36. Kemudian disederhanakan. Sama-sama dibagi 3. Berarti 5/12. Gitu. Nah, kemudian yang B, tentukan peluang jumlah mata dadu yang muncul bukan bilangan prima. Nah, ini kan bukan, ada kalimat bukan. Berarti tinggal pakai rumus itu aja. Peluang komplement. Peluang komplement, PA komplement sama dengan 1 dikurang itu, 5/12. Nah, berarti kan 1 kan sama aja 12/12 ya. Dikurang 5/12. Nah, jadi yang bukan yaitu 7/12. Jadi di sini untuk hasilnya adalah 7/12 gitu. Untuk yang poin B, untuk yang poin A 5/12 gitu. Gimana? Dari sini Gabriel ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Miss. Enggak, oke. Udah paham berarti ya? Udah, Miss. Oke, kamu catat dulu aja ya. Ya, Miss. Ini contoh untuk yang komplement kayak gitu. Udah dicopot apa? Sebentar. Jangan. Enggak. Ini muter nih. Nanti. Udah, Miss. Udah, oke. Oke, nah sekarang dijelasin dulu tentang yang majemuk, tapi yang atau. Sini. Nanti besok untuk yang hari Selasa nanti kita perdalam lagi mulai dari yang faktorial kayak gitu ya.
sebenarnya masih ada perlu diperdalam lagi sih soalnya ya. Iya, Faktorial terus kombinasi kayak gitu. Jadi baru benar-benar baru dasar-dasarnya aja kayak gitu. Nah, jadi gini ya, yang kejadian yang saling lepas itu atau tadi. Jadi kalau misalkan untuk yang atau itu ditambah ya, Gabriel, atau lambangnya itu adalah P A gabungan B kayak gitu. Jadi di sini untuk yang atau itu gambarnya kayak gini. Kalau kita gambar di diagram Venn gitu. Jadi nanti yang sebelah sini ditambah ini ditambah yang sebelah kanan. Jadi ada 3 dikurang irisannya, sorry. Ini dikurang irisan kalau emang ada irisan gitu loh. Ini ya, dikurang irisan kalau emang ada irisan. Tapi kalau nggak ada irisan, cuman ini ditambah sama ini aja. Kayak gitu. Nah, jadi rumusnya untuk atau itu P A gabungan B. Ini atau ya. Dia adalah peluang A ditambah sama peluang B dikurang peluang A irisan B. Kalau ada irisannya. Kalau nggak ada irisannya, cuman peluang A ditambah peluang B aja. Ini dia kejadian saling lepas. Jadi ini dia masuk ke kejadian majemuk, tapi kejadian saling lepas kayak gitu. Ya pokoknya dia dicirikan dengan atau gitu di soal itu. Nah untuk rumusnya itu ini ya. Nah biar lebih paham, kita langsung ke contoh soalnya aja di sini. Pada pelemparan 2 dadu setimbang secara bersamaan, tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu sama dengan 8 atau 10. Tembak deh. Nah, di sini apa? Tuturin ke atas lagi. Nah, di sini kan yang pertama untuk peluang pertama itu adalah yang jumlahnya berapa di sini? Bentar. Ini adalah yang jumlahnya 8 ya, yang pertama ya. Jadi yang jumlahnya 8 kan di sini kan dibikin tabel dadu pertama sama dadu kedua kayak gini. Dadu pertama sama dadu kedua. Nah, jadi yang jumlahnya 8 ada ini nih. 1 2 3 4 5. Ada 5. Jadi 5/36. Gitu. Ini tabelnya ditambah-tambahin kayak tadi gitu ya, Gabriel ya. Jadi terus untuk peluang yang B itu yang jumlahnya 10. Berarti ada 1, 2, 3. Jadi 3/36. Kayak gitu. Nah, di sini kan dia nggak ada irisannya kan. Maksudnya nggak ada apa ya? Kayak ini kan sendiri-sendiri gitu loh. Yang 8 sendiri, yang 10 sendiri. Jadi peluangnya cuman peluang A ditambah sama peluang B aja. Jadi cuman 5/36 ditambah 3/36 aja. Jadi dia 8/36. Terus disederhanakan jadinya 2/4 2/9 ya. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau udah paham? Ya, Bang. Udah paham ya? Oke. Sekarang yang poin B. Yang poin B-nya ya. Yang poin B itu adalah bilangan prima atau bilangan genap. Oke, jadi yang pertama itu adalah tadi bilangan prima. Tadi kan kita udah nyari ya. Kalau bilangan prima kan ada 15 tadi ya. Ya kan? Iya. Yang tadi, yang soal tadi ya. Jadi langsung aja di sini 15/36. Terus bilangan genap. Bilangan prima yang genap kan cuma 1 ya, angka 2 aja ya. Maksudnya di sini gini. Ini bilangan genap dulu kita cari, bilangan genap. Bilangan genap kan 2, 4, 6, 4, 6, 8. Jadi satu barisnya ada 3.
4, 6, 8, terus 6, 8, 10, terus 6, 8, 10, terus 8, 10, 12. Jadi ada 3, satu barisnya ada 3, terus 3 kali 6 berarti 18. 18 per 36 ya. Nah, terus di sini ada irisannya Gabriel. Irisannya. Irisannya kan dua ini. Dua ini dia termasuk bilangan prima, termasuk juga bilangan genap kan angka 2. Jadi ada 1 per 36. Kayak gitu. Untuk yang termasuk bilangan prima dan bilangan genap. Ya. Jadi 2 ini masuk ke bilangan prima, masuk juga ke bilangan genap gitu. Jadi kita rumusnya P A gabungan B gitu di bawah sini ya. Sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Jadi di sini 15 per 36 ditambah 18 per 36 dikurang 1 per 36. Jadi di sini 15 ditambah 18 berarti 33 dikurang 1, 32 ya. 32 per 36. Disederhanakan aja sama-sama dibagi 4, berarti 8 per 9. Kayak gitu Gabriel. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan dulu atau kamu udah paham? Udah paham. Udah paham ya? Oke. Ditulis dulu aja ya Gabriel ya, sambil menghabiskan waktu. Mungkin bisa kamu screenshot dulu ya. Ya. Oh, screenshot dulu. Nanti baru catat rumus-rumusnya kayak gitu. Sambil dicatat dulu. Nah, nanti hari ini kita sampai materi ini dulu ya. Jadi hari Selasa nanti kita perdalam lagi. Nanti jangan lupa untuk refleksinya diisi ya. Ya, Miss. Iya. Pelit. Oh, non pelit. Jenengan kan ketemu Pak kami. Cuma ada kaos kan, tidak kaos. Kaos iklannya kan sudah jadi kalau tahu. Kan ada kaos. Ada kaos kuning pen.
Kapung-kapung. Udah, Miss. Udah, oke. Untuk hari ini sampai sini dulu ya, Gabriel ya. Ya, Miss. Kira-kira ada yang mau kamu tanyakan dulu nggak? Enggak. Oke, nggak ada. Oke, nanti untuk dari Selasa nanti kita perdalam lagi mulai dari yang tadi yang faktorial, yang kombinasi kayak gitu ya. Tadi kan baru dasar-dasarnya aja karena kan Miss ngebut yang soalnya dari kamu sih. Ya, Miss. Iya, oke. Oke, ya udah kalau gitu, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, untuk hari ini sampai sini dulu ya, Gabriel ya. Selamat siang, Gabriel. Selamat beristirahat. Bye, Gabriel.